Hah, gara-gara software bajakan saldo bisa ludes? Kok bisa? Nah, ini penjelasannya. Kalian pasti tahu kan ya, software bajakan itu mungkin sebagian besar jadi win-win solution gitu buat orang-orang, karena nawarin solution yang gratis gitu ya, tapi dapat banyak fitur, bisa jadi juga fitur premium. Tapi sebenarnya tuh nggak ada software bajakan yang benar-benar gratis, pasti ada sesuatu yang harus dibayar atau dipertaruhkan buat ngegantiin nih si harganya tadi. Coba deh kita pikir-pikir, ada nggak sih orang atau hacker yang benar-benar mau sukarela gitu ya ngegratisin, dia udah ngehack gitu biar orang-orang bisa dapat software yang gratis terus gitu aja gitu, kayak kemungkinannya kecil banget lah ya. Pasti ada sesuatu yang terselubung, karena nih penjelasannya, yang pertama bisa jadi si hackernya udah nanam malware. Jadi malwarenya itu dipakai buat ya at least buat ngambil data lah ya, bisa nomor HP, nomor rekening, PIN dan lain-lain. Nah itu tuh kan sebenarnya gawat ya. Nah yang kedua, karena si file softwarenya itu udah di crack, pasti walaupun dia misalnya nggak bawa malware dari si hacker, bisa jadi di crack itu juga ada virus juga, dia gampang kena virus karena kan sistem keamanannya udah dibobol. Nah si virus ini tuh bisa jadi ransomware, phishing tools lainnya ya, dan bahkan bukan cuma data-data di folder yang kamu pakai atau device yang kamu pakai, bahkan dia juga mungkin bisa merekam aktivitas dengan mengakses HP, akses webcam misalnya, kamera atau mikrofon kamu. Kan ini makin gawat ya, apalagi dengan adanya AI. Dia bisa jadi bikin persona kamu untuk disalahgunakan untuk tindakan kriminal ya, kita nggak pernah tahu ya, bisa jadi ngerugiin kamu dan juga orang-orang banyak, dan ini jangan sampai terjadi. Nah terus lebih lagi, kalau mungkin kalian tahu ya, kalau pakai software bajakan tuh ya nggak perlu update atau versioning gitu ya, update version dan lain-lain gitu, karena ya udah namanya juga bajakan, jadi pasti dia akan nggak terhubung gitu ya, nggak sinkron dengan sistem yang seharusnya untuk yang premium gitu misalnya. Nah jadi dengan jarang update itu kan pasti banyak bug-bug gitu ya. Nah kebayang nggak sih kalau misalnya dianya aja tadi ya udah dibobol sama hacker, udah bawa virus sama malware di situ, terus pas lagi ngebug, terus misalnya sistem keamanannya nge-freeze, nah itu udah makin parah sih. Pasti security-nya itu makin turun, dimana itu akan bisa ngakses ke sistem kamu dengan lebih mudah gitu kan, serem ya. Nah yang terakhir sih ya, pasti ya kita tahu ini kan memang melanggar hukum ya, pasti akan ngerugiin suatu saat, walaupun mungkin jarang banget ya orang yang di penjara gara-gara pakai software bajakan, karena mungkin saking banyaknya gitu kan. Nah tapi bukan itu sih yang jadi konteksnya. Jadi ini tuh sebenarnya bukan soal hak cipta doang, tapi yang paling penting adalah keamanan data kamu, keamanan privacy kamu, dan juga ya intinya apalagi dia bisa ngakses akun-akun kamu yang krusial, yang penting gitu. Jadi tolong lebih bijak lagi kita sebagai pengguna teknologi, coba lindungi data-data kita dan akun-akun kita. Udah mulai sekarang stop pakai software bajakan. Kalau misalnya kamu terpaksa banget, tapi tolong batasi gitu ya, batasi penggunaannya. Misalnya mungkin sekarang kepaksa karena lagi skripsi harus pakai tools itu secara gratisan misalnya, ya udah pakai dulu, tapi udah beres skripsi langsung stop penggunaannya. Dan jauhkan si device yang punya software bajakan ini, yang akses software bajakan ini, dari akun-akun pribadi kamu yang memang krusial gitu. Kamu bikin akun aja yang khusus dengan berinteraksi sama software ini gitu, walaupun kemungkinannya kecil banget sih, pasti kamu butuh sinkron dengan akun kamu yang utama lah ya pasti, misalnya kamu di laptop atau di komputer gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau si malware ini tuh sangat pintar gitu, dia bisa mengakses device kamu yang lainnya. Jadi aku bukan nakut-nakutin, tapi itu semuanya bisa mungkin terjadi. Lebih aman kalau kita udah ngecegahnya dari sekarang. Nah kalau kalian ada saran-saran lagi yang membangun, please banget gak apa-apa taruh di kolom komentar. Semoga kita bisa diskusi lagi. Kalau ada kritik saran yang membangun juga boleh ditaruh di kolom komentar. Terutama kalau kamu ngerasa ini sangat bermanfaat, dan boleh banget kalau kamu mau subscribe. Next konten bahas apa lagi ya? Mungkin investasi, saham, menarik deh kayaknya. Ditunggu ya. See you di next video.